wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang morfologi koloni bakteri dan jamur. Namun, sebelum masuk pada pokok bahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Titra Ismanoverni dengan NIM 2115302026. Program studi D4 Kebidanan, Fakultas Kesehatan Universitas Fordekot Bukit Tinggi. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas beberapa subbahasan. Yang pertama ada morfologi koloni bakteri. Yang kedua, perkembangbiakan pertumbuhan dari bakteri. Yang ketiga ada morfologi koloni jamur. Dan yang terakhir ada pembiakan atau perkembangbiakan dari jamur tersebut. Baik, kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang bakteri. Apa itu bakteri? Nah, bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain. Bakteri juga dikelompokkan pada kelompok prokariotik karena bakteri ini tidak memiliki membran sel. Morfologi koloni bakteri ini bermacam-macam dan berbagai variasi, diantaranya ada berbentuk bulat atau kus, batang atau baul, dan spiral atau berbelok. Seperti yang terlihat pada gambar, ada berbagai macam istilah yang digunakan untuk menggambarkan morfologi dari bakteri tersebut. Diantaranya ada space, margin, evolution, dan size-nya. Sebelum masuk pada perkembangbiakan dari bakteri, kita harus mengetahui dulu struktur dasar dari sel bakteri. Yang pertama ada dinding sel, yang kedua ada membran sitoplasma, yang ketiga ada ribosom, dan keempat ada genom atau kromosom. Kira-kira bagaimana ya perkembangbiakan dan pertumbuhan bakteri, dan bagaimana proses reproduksi yang dilakukan oleh bakteri tersebut? Kali ini kita akan membahas cara perkembangbiakan dari bakteri tersebut. Perkembangbiakan pada bakteri dapat terjadi secara aseksual dan seksual. Aseksual itu terjadi dengan cara membelah diri, sedangkan seksual terjadi dengan cara transformasi, konjugasi, dan transduksi. Pembelahan diri pada bakteri itu terjadi secara binar melintang. Dapat kita lihat pada gambar bagaimana proses bakteri itu membelah diri. Selanjutnya yaitu pembahasan kita tentang jamur. Nah, jamur adalah organisme kecil yang umumnya mikrofis eukariotik, berupa filamen atau bening, bercabang, menghasilkan spora, tidak mempunyai klorofil, dan mempunyai dinding sel yang mengandung kitin, selulosa, atau keduanya. Jamur juga bersifat heterotrof, yaitu tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Biologi dari jamur itu adalah jamur sama dengan fungus atau tunggal, sedangkan fungi adalah jamak. Mempunyai banyak jenis seperti ragi yang bisa digunakan untuk bahan makanan juga. Selanjutnya ada jamur benang dan lain-lain. Sedangkan dinding sel pada jamur itu memberi bentuk pada sel, melindungi terhadap pengaruh lingkungan seperti mekanik, suhu, osmosis, dan lain sebagainya. Dan juga nukleusnya sangatlah kecil. Dapat kita lihat pada gambar dinding sel fungi, itu ada beberapa komponen, yaitu ada membran sel, ada membran protein, dan juga lain-lain. Selanjutnya kita masuk pada perkembangbiakan atau reproduksi dari jamur. Jamur itu dapat berkembang biak secara aseksual dan seksual. Secara aseksual itu dengan cara mitosis atau pembelahan diri, sedangkan seksual itu terjadi ketika persatuan elemen jantan dan betina. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.